Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar meskipun masih juga menggunakan via online. Oke. Istilahnya saat ini menjadi PJJ, adik, pembelajaran jarak jauh. Tidak masalah, yang penting adik-adik semuanya harus tetap semangat. Semangat seperti semangatnya para pejuang kita saat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Kali ini kita sudah memasuki bulan Agustus, di mana pada bulan ini Indonesia merdeka. Dirgahayu Indonesiaku. Alhamdulillah. Kemarin kita juga mendapatkan hadiah yang sangat spesial dari warga Indonesia, anak-anak bangsa yang sangat berprestasi yang mengikuti Olimpiade Tokyo dan telah memberikan hadiah special gift untuk Indonesia menjelang hari kemerdekaan Indonesia. Itu juga salah satu cara kita untuk bersyukur, yaitu mengucapkan alhamdulillah dan ikut bangga atas hadiah yang spesial yang diberikan oleh Allah kepada Indonesia. Kita masih akan tetap mempelajari tentang kalimat syukur atau ucapan syukur. Apa sih syukur itu? Syukur adalah salah satu cara atau salah satu ibadah yang harus kita lakukan setiap hari. Karena setiap hari kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah saya sampaikan di beberapa minggu yang lalu pada waktu menerangkan materi tentang bersyukur, bahwa kita diberikan oleh Allah nikmat yang sangat luar biasa, yaitu kita bisa bernafas dengan gratis tentunya, tanpa ada biaya. Mengingat saat ini kasus COVID yang sangat meningkat, dan juga berita-berita yang ada di beberapa media sosial terkait tentang tabung oksigen yang sudah hampir habis, bahkan harganya yang sangat fantastis. Itu sebagai tamparan kepada kita semua yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bernafas dengan gratis, bisa bernafas dengan keadaan sehat dan lega tanpa merasakan sakit apapun. Itu sudah nikmat yang sangat luar biasa. Dengan begitu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Kita diberikan kesempurnaan kesehatan yang begitu mahal harganya. Kita akan kembali mempelajari tentang syukur. Ada sedikit cerita, menambahkan pembelajaran kita yang kemarin. Ada sedikit cerita pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Suatu hari Nabi Musa didatangi oleh orang yang miskin. Orang miskin tersebut berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Musa, wahai Nabi Allah, sampaikan kepada Allah, mintakanlah kepada Allah agar aku menjadi orang yang kaya raya. Mendengar permintaan orang tersebut, Nabi Musa alaihissalam tersenyum sambil beliau menjawab, wahai saudaraku, bersyukurlah engkau kepada Allah atas apa yang diberikan Allah kepadamu. Mendengar jawaban Nabi Musa, orang tersebut mengelaknya. Wahai Nabi Musa, bagaimana aku bisa bersyukur kepada Allah jika saat ini aku memang dalam keadaan miskin? Setelah itu, orang miskin tersebut meninggalkan Nabi Musa dengan perasaan kecewa atas jawaban yang telah diberikan oleh Nabi Musa. Di lain kesempatan, ada seseorang yang mendatangi Nabi Musa pula. Dia berasal dari orang yang kaya, orang yang berada. Beliau meminta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa,
mintakanlah kepada Allah, sampaikanlah kepada Allah bahwa jadikanlah aku orang yang miskin agar aku tidak terbebani dengan hartaku, atas hartaku yang telah kumiliki saat ini. Kemudian Nabi Musa menjawab, tersenyum pula. Nabi Musa tersenyum kemudian menjawab, wahai saudaraku, berhentilah bersyukur kepada Allah. Mendengar jawaban Nabi Musa, orang kaya tersebut menjawab, wahai Nabi Musa, bagaimana aku bisa berhenti bersyukur kepada Allah jika Allah telah memberikan mata kepadaku dan aku bisa melihat engkau. Aku bisa melihat seluruh dunia. Aku bisa melihat istri dan anak-anakku. Aku juga diberikan telinga, Nabi Musa, oleh Allah. Dengan telinga ini aku bisa mendengarkan suara apapun. Bisa mendengarkanmu berbicara, bisa mendengar anak istriku membaca. Tidak hanya itu Nabi Musa, Allah juga memberikan aku tangan dan juga kaki. Dengan tangan aku bisa makan, dengan tangan aku bisa memegang, dengan tangan aku bisa melakukan aktivitasku, bahkan bekerja. Dan dengan kaki aku bisa berjalan, bisa berlari, dan aku juga bisa mengembala. Setelah itu, orang tersebut meninggalkan Nabi Musa. Singkat cerita, ada dua keadaan berbeda di sini. Si miskin, orang yang meminta untuk ditinggikan derajatnya atau meminta dia menjadi orang yang kaya raya, tapi dia tidak mau bersyukur dengan keadaannya saat ini. Meskipun ia kekurangan dalam hal ekonomi, tapi dia masih diberikan kesempurnaan tubuh. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa memegang, bisa berjalan, bisa berbicara, bisa bernafas. Ia tidak mau bersyukur karena ekonominya kurang. Sedangkan si B, dia tidak mau berhenti bersyukur karena menurutnya yang dimiliki di tubuhnya ini sangatlah berharga dan penting. Ia sangat mengagungkan pemberian Allah. Dia sangat merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas apa yang ia miliki. Coba, pesan apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Di mana seseorang itu ada yang sangat bersyukur dan sangat menghargai pemberian Allah, dan di sisi lain ada orang yang selalu merasa kurang. Coba, di sini tugasnya adik-adik semuanya yaitu dibuka halaman 28 pada penilaian penugasan. Pesan singkat dari kisah yang telah saya sampaikan tadi apa? Ditulis di lembar kertas kemudian ditempelkan. Oke? Karena menurut saya kisah tadi sangat bermakna dan sangat menginspirasi kita, di mana kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas apa yang telah kita miliki saat ini. Karena dengan tubuh yang sehat, kita masih harus bisa melaksanakan aktivitasnya. Orang yang kurang dalam keadaan ekonomi harus tetap berusaha, mencari, bekerja. Kalau ia hanya berdoa, ya Allah berikanlah aku rizki yang banyak. Ya Allah, melakukan sholat setiap hari, sholat 5 waktu, sholat sunnah, segala urusan, tapi ia tidak bekerja, apakah dia akan menjadi orang yang kaya? Apakah dia akan menjadi orang yang sukses? Tidak. Karena Allah memerintahkan kita tidak hanya berdoa, tapi berikhtiar dan juga bertawakal. Kita berusaha, kemudian dipasrahkan kepada Allah apa yang terbaik untuk diri kita. Seperti itu. Nah, bagi orang yang sudah kaya, sudah memiliki harta benda yang cukup, tidak boleh juga merasa sombong. Harus tetap merasa bersyukur bahwa harta yang ia miliki adalah titipan Allah. Jadi ada hak-hak orang miskin di dalamnya dan juga ada hak-hak orang lain di dalamnya. Selalu bersyukur dan mengingat bahwa kita tidak akan punya apa-apa jika tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan lupa tugasnya dikerjakan hari ini, ditulis di kertas dan juga ditempel di sampingnya. Oke, terima kasih atas waktunya adik-adik setelah mendengarkan dan melihat video cerita singkat kita terkait tentang syukur pada pagi hari ini. Dan jangan lupa absensi ditulis di kolom komentar nama lengkap ya dek. Dan juga tulis juga pesan singkat dari kisah yang telah saya sampaikan ini di kolom komentar. Oke, terima kasih buat adik-adik semuanya. Sampai jumpa di next video dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Be happy, be healthy. Wassalamualaikum.